Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari surat An-Naml, kita sampai pada ayat ke-45. Mulai ayat 45 kita akan membahas kisah Nabi yang lain, itu Nabi Saleh bersama kaumnya, kaum Thamud. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna ila Thamud akhahum Salihah." Sungguh kami telah mengutus kepada kaum Thamud saudara mereka yaitu Saleh yang menyeru kepada mereka ani'budullaha, sembahlah Allah semata. Fa idahum fariqani yakhtasimun. Tiba-tiba mereka menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan. Taib, para ahli tafsir menyebutkan ya, di antaranya Al-Bukhari ya, beliau sebutkan, kalau kita perhatikan ini adalah nabi ketiga. Sebelumnya di awal surat An-Naml Allah bercerita tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun, yang dimana Nabi Musa datang langsung ke Fir'aun berdakwah dan Fir'aun tidak beriman. Kemudian pada kisah berikutnya tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, yang Nabi Sulaiman alaihissalam tinggal di Palestina, Ratu Bilqis di negeri Saba, mungkin jaraknya kurang lebih 2000 km. Kemudian dia mengirim surat kepada Ratu Bilqis, padahal mereka adalah dua suku yang berbeda. Nabi Sulaiman dari Bani Israel, Ratu Bilqis dari Arab asli, dari Qahtan, dari Yaman. Namun akhirnya Ratu Bilqis beriman. Kemudian setelah itu Allah sebutkan kisah ketiga, Allah kirim Nabi dari suku yang sama, dari seorang yang mereka kenal, yaitu Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud, yang Nabi Saleh juga berasal dari kaum Thamud. Kata sebagian ulama, ini adalah sindiran kepada orang-orang Quraisy, karena ini surat Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah. Seakan-akan Allah menyindir orang-orang Quraisy, sungguhnya kalian mirip dengan nenek moyang kalian dahulu, sama-sama Arab. Sungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian saudara kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalian kenal Nabi Muhammad sejak kecil, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlaknya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma sahibukum bimajnun." Bukanlah sahabat kalian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama kalian bukanlah orang gila. Kalian mengetahui hal tersebut. Namun meskipun dari bangsa yang sama, dari suku yang sama, bahkan dari Quraisy, kalian tidak beriman. Sungguhnya mirip seperti apa yang dialami oleh Nabi Saleh ketika diutus kepada kaum Thamud. Sekaligus ini merupakan tasliyah, hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya sendiri memusuhinya juga dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya adalah Nabi Saleh alaihissalam. Tapi Allah berfirman, "Wa laqad arsalna ila Thamud." Sungguh kami telah mengutus kepada kaum Thamud. Kaum Thamud sebagaimana kita ketahui tinggal di daerah namanya Al-Hijr. Ya. Wa laqad kadzdzaba ashabul Hijr al-mursalin. Kata Allah, sungguh para penghuni Al-Hijr telah mendustakan para rasul. Al-Hijr adalah nama tempat, lokasinya sebagaimana kita ketahui sekarang di sebelah utara kota Madinah, namanya kota Al-Ula dalam provinsi Madinah, tapi kabupaten Al-Ula ya. Situlah Al-Hijr. Hanya saja para ahli arkeolog, ahli sejarah sekarang menjadi khilaf. Dahulu zaman saya masih kuliah, hampir seluruh ulama berpendapat bahwasanya tempat tinggal mereka adalah lokasi yang disebut dengan Madain Saleh. Sampai sekarang masih ditulis Madain Saleh. Itu kalau saya zaman kuliah, waktu saya ke sana harus minta izin tertentu dari pemerintah sana. Ketika saya mau masuk, dikasih surat. Saya masuk 2 kali, semuanya dengan surat izin. Sebagai seorang dai yang ingin melihat, saya dikasih izin waktu itu karena ada urusan penterjemahan. Kemudian belakangan dibuka menjadi daerah wisata. Kenapa bisa demikian? Karena
terjadi khilaf di kalangan para ahli arkeolog, apakah Madain Saleh ini adalah tempat tinggal kaum Samud yang dilarang untuk memasukinya kecuali dalam kondisi menangis, ataukah ini adalah peninggalan dari peradaban suku Nabati yang juga pernah tinggal di Petra di Urdun. Ini ada khilaf. Intinya saya sempat bahas di buku saya yang terbaru, yaitu Kisah Para Nabi, ya, 2 jilid ya. Intinya lebih hati-hati, kita tidak usah berwisata ke areal tersebut, lebih hati-hati ya. Meskipun ada khilaf di kalangan para ahli sejarah ya. Tapi intinya semua ulama sepakat lokasi kaum Samud adalah di Al-Hijr. Al-Hijr. Dan di Madain Saleh ada batu-batu yang dipahat dijadikan rumah. Ya, meskipun itu juga tradisi kaum Nabatiyin yang ada di Petra, tapi ada kemungkinan juga itu adalah peninggalan dari kaum Samud yang dikelola oleh mereka. Sehingga timbul pertanyaan, kalau memang kaum Samud bukan di situ, terus di mana? Sementara Nabi ketika berangkat menuju perang Tabuk, Nabi melewati Al-Hijr. Nabi lewat di situ, kemudian para sahabat mengambil air dari sumur-sumur di situ, buat dimasak, dibuat untuk adonan roti, maka Rasulullah SAW suruh buang semuanya. Rasulullah mengatakan tidak boleh ngambil dari sumur-sumur mereka kecuali sumur yang pernah diminumin oleh ontanya Nabi Saleh. Intinya ini masalah khilafiyah di kalangan ahli para sejarah, ahli arkeolog. Namun kehati-hatian, sebaiknya kita tidak berwisata daerah tersebut ya. Karena sampai sekarang masih diperselisihkan. Adapun kota Al-Ulanya tidak jadi masalah. Jadi pemukiman sejak dahulu. Cuma areal kecil yang disebut Madain Saleh yang sampai sekarang masih diperselisihkan. Masing-masing punya sudut pandang ya. Baik. Ini disitulah tempat tinggal kaum Samud ya. Dan kaum Samud adalah suku Arab. Nabi Arab ada 4 ya. Pertama adalah Nabi Hud alaihissalam, yaitu diutus kepada kaum Ad, dan kaum Ad letaknya antara Hadramaut dan Oman. Antara Hadramaut dan Oman itu bagian selatan. Bagian selatan antara Hadramaut daerah Yaman dan Oman itu kaum Ad. Adapun kaum Samud adalah di Al-Ula, di Hijaz, yaitu antara Madinah dengan Tabuk. Antara Madinah dengan Tabuk, disitulah Al-Hijr. Ini yang kedua Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Samud. Yang ketiga Nabi orang Arab adalah Nabi Syuaib yang diutus kepada kaum Madian. Dan yang keempat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada suku kaum muslimin secara umum, tapi diutus pertama kali di Mekah. Hanya saja para ulama khilaf apakah bahasa Arab yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW sama dengan bahasa Arab suku Ad dan suku Samud. Ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan bahasa Arabnya sama, ada yang mengatakan bahasa Arab kuno berbeda. Tapi mereka sama-sama Arab. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh tidak terdapat di Bible, tidak disebut di Bible. Kenapa? Orang-orang Bani Israel anti Nabi Arab. Sepertinya kisah-kisah tersebut mereka hapuskan. Padahal dalam surat Ibrahim Nabi Musa menyebutkan alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum ya qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, bukankah telah datang kepada kalian kisah nabi-nabi sebelum kalian, kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud. Berarti Nabi Musa pernah cerita, tetapi kalau kita buka Bible enggak ada kisah Nabi Arab. Kenapa? Kalau pernah ada kisah Nabi Arab, ini dalil bahwasanya mereka harusnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena sudah pernah Nabi Arab sebelumnya ada. Tapi mereka menghapus Nabi Arab sehingga mereka membatasi kenabian hanya pada Bani Israel. Selain Bani Israel enggak boleh ada Nabi Arab. Sehingga kita tidak akan dapati kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh dalam Bible. Enggak ada. Yang ada langsung kisah Nabi Bani Israel. Tapi kita lanjutkan ya. Timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak sebutkan Nabi Hud? Padahal kan Nabi Hud sebelum Nabi Saleh. Nabi Hud sebelum Nabi Saleh. Karena Nabi Hud dalam kaum Ad, baru kemudian Nabi Saleh secara urutan sejarah. Ada yang mengatakan bahwasanya karena Allah menyebutkan Nabi yang dekat dengan Palestina. Yang dekat dengan Palestina Hijaz. Makanya disebut kaum kaum Samud, dan juga nanti akan disebutkan kaum Lut. Adapun kaum Ad jauh di selatan antara Yaman dengan Oman. Ini analisa sebagian ahli tafsir, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Walaqad arsalna
ila Thamuda akhahum. Sungguh kami telah mengutus kepada kaum Thamud saudara mereka. Artinya Nabi Saleh ini dari kaum Thamud, mereka kenal dan ada ukhuwah di antara mereka. Kita dengan non-muslim tidak ada ukhuwah imaniyah, tapi ukhuwah darah masih berlaku, ya. Misalnya saya bilang saya bersaudara sama kamu, sama-sama setanah air, itu tidak salah. Ya, tapi kalau agama kita tidak bersaudara, ya. Makanya ketika para ulama membahas tentang definisi Nabi terhadap ghibah, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat tidak tahu, kemudian Nabi berkata, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka disebut-sebutin tentangnya. Akhaka di sini saudara maksudnya saudara seiman. Jadi ini berlaku tentang ghibah di antara kaum mukminin. Adapun ghibah terhadap orang kafir hukumnya berbeda. Karena tidak saudara seiman. Meskipun mungkin kita sama teman kita, tetangga kita bukan saudara seiman, tapi bisa jadi kita saudara setanah air, bisa jadi saudara sesuku. Sebagaimana Allah menyebutkan Nabi Saleh adalah saudara bagi kaum Tsamud, maksudnya saudara senasab. Saudara senasab. Walaqad arsalna ila Tsamuda akhahum Salihan. Diutuslah kepada mereka saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Saleh. Ani ibudullah. Yang Nabi Saleh menyeru sembahlah Allah semata, ya. Dalam ayat yang lain, ani ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, fa idahum fariqani yakhtasimun. Tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang saling bermusuhan. Sebenarnya Allah mengatakan firman Allah dengan kalimat fa, dengan kata fa idza, tiba-tiba. Ini untuk menunjukkan ghairul mutawaqqa, suatu yang tidak dipersangkakan. Sehingga Allah mengatakan tiba-tiba. Kenapa yang dipersangkakan harusnya kalau Nabi tersebut dari kalangan yang sama, dari anak mereka, dari saudara mereka, harusnya mereka beriman. Harusnya beriman. Kan yang menyuruh bukan dari bangsa lain. Kalau ada bangsa lain mungkin fanatis, ya. Fanatisme golongan. Ini kan dari suku sendiri, kenapa tidak beriman? Lihatlah maka sindiran kepada orang-orang Quraisy. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Bilqis padahal dari dua suku yang berbeda, tapi Bilqis menggunakan logikanya, berpikirnya dia beriman padahal dari suku yang berbeda, lokasi yang jauh. Suku berbeda, lokasi yang jauh. Ini kalian lokasinya sama, kalian kenal Nabi tersebut, kalian kenal kejujurannya. Seandainya kalian beriman kepada Nabi Muhammad, kalian yang beruntung. Kalau seandainya Islam tersebar, kalian yang beruntung karena kalian Quraisy. Karena Nabi ini dari Quraisy, harusnya kalian bangga. Sebagaimana Bani Israel, ketika nabinya dari Bani Israel, mereka bangga. Mereka bangga karena mereka juga naik daun, gampangannya. Nebeng naik daun. Seharusnya ketika yang diutus kepada mereka adalah seorang dari saudara mereka sendiri, satu suku yang mereka kenal, istilahnya tetangganya sendiri, dan mereka tahu bagaimana akhlak Nabi tersebut sejak kecil, harusnya mereka beriman. Al-mutawaqqa imanuhum, harusnya mereka beriman, tapi kenyataannya mereka tidak beriman. Makanya Allah bawa dengan fa'idha, tiba-tiba hum fariqani yakhtasimun, tiba-tiba mereka ternyata bersengketa. Bersengketa jelas, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan disebutkan dalam surat yang lain seperti surat Al-A'raf, yang tidak beriman rata-rata adalah para pembesar-pembesar. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Dalam surat Al-A'raf berkata pembesar-pembesar suku Tsamud yang sombong-sombong, mereka berkata kepada orang-orang miskin di antara mereka yang beriman. Jadi yang sombong-sombong tidak beriman, yang miskin-miskin beriman. Kemudian mereka mengejek, tahukah kalian wahai orang-orang miskin bahwasanya Saleh itu diutus oleh Tuhannya? Apa kata orang-orang yang miskin? Kami beriman dengan apa yang diutus kepada Saleh. Berkata orang-orang yang sombong, kami kafir dengan apa yang kalian imani. Kami kafir terhadap apa yang kalian imani. Jadi terjadilah menjadi dua golongan. Satu golongan sombong angkuh kafir kepada Nabi Saleh, dan satunya kelompok kecil minoritas yang miskin, mereka beriman kepada Nabi Saleh, dan akhirnya mereka bersengketa. Dan ini adalah kelaziman dakwah. Dakwah pasti menimbulkan persengketaan, pasti.
Persengketaan antara hak dan batil. Ya. Seperti firman Allah yang lain, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim alladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Inilah dua kelompok yang saling bersengketa dalam urusan Tuhan mereka. Disebutkan ayat ini turun ketika terjadi peperangan perang Badar, sebagian kaum muslimin melawan kaum musyrikin, maka turunlah ayat ini. Ini dua kelompok yang saling bertengkar, bermusuhan, bahkan berperang gara-gara urusan pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kelompok mentauhidkan, sebagian kelompok mensyirikan. Dan itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberi tasliyah atau hiburan kepada Nabi bukan sebab engkau saja kaum Quraisy terpecah dua. Sebelumnya juga orang Arab sebelum engkau, yaitu Nabi Saleh ketika diutus juga terjadi persengketaan. Fa idahum fariqani yakhtasimun. Dua kelompok yang saling bersengketa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus timbul pertikaian. Orang-orang musyrikin akhirnya menuduh Nabi memutus silaturahmi, ya. Karena gara-gara Nabi akhirnya orang tua bertengkar sama anaknya, suami ribut sama istrinya, kakak ribut sama adiknya. Terjadi pertengkaran luar biasa. Pertengkaran luar biasa. Kakak ribut sama adiknya, suami pisah dari istrinya, orang tua ribut sama anaknya. Ini memutus silaturahmi luar biasa. Makanya ketika perang Badar, Abu Jahal berdoa dalam hadis yang hasan atau hadis yang sahih, ketika di perang Badar dia berdoa, dia berkata, Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima lam na'rif ahinhul ghadat. Kata Abu Jahal, ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang paling lebih memutuskan silaturahmi? Binasakan dia hari ini. Jadi dia menuduh Nabi Muhammad memutuskan apa? Silaturahmi. Ternyata yang binasa siapa? Dia sendiri. Karena dia yang bikin masalah, ya. Dia yang bikin masalah. Tapi Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai orang yang memutuskan silaturahmi. Ya. Jadi sampai ada sebagian ulama mengatakan jika ada seorang berdakwah di atas kebenaran kemudian dimusuhi, kemudian dia bertahan dengan dakwahnya, terjadi pertikaian, maka ini adalah persengketaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersengketa karena membela tauhid Allah Subhanahu wa taala meskipun apa yang terjadi. Karena tidak semua orang bisa kuat dalam persengketaan membela hak Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berguguran. Baik, maka ini kelaziman dari dakwatul haq. Namanya kalau dakwah kebenaran pasti ada yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Ahlul batil pasti tidak suka, ya. Pasti tidak suka. Kalau dakwah kepada tauhid pasti tukang syirik tidak suka. Dakwah kepada sunnah pasti tukang bid'ah tidak suka. Dakwah kepada ketaatan pasti tukang maksiat tidak suka. Itu kelaziman. Ya. Dakwah anti riba pasti tukang riba tidak suka, iya enggak? Dakwah anti musik pasti tukang musik tidak suka. Dakwah untuk menutup aurat pasti tukang buka aurat tidak suka. Ya begitu. Itu sudah kelaziman. Kalau semua orang suka repot nih. Kalau semua orang suka repot. Berarti apa yang didakwahkan tidak ada kebenaran yang didakwahkan. Hanya normatif-normatif yang didakwahkan. Oleh karenanya setelah Nabi Saleh berdakwah, fa idahum fariqani yakhtasimun, maka akhirnya terjadilah dua kelompok saling bersengketa. Ketika terjadi persengketaan, akhirnya mereka sombong. Kita tahu Allah kasih mukjizat kepada Nabi Saleh berupa onta, yang seperti saya sudah pernah sebutkan di awal pengajian kita. Ketika Allah memberikan mukjizat terkait dengan suatu yang sedang viral di zaman tersebut, suatu yang mereka jadi pusat perhatian. Ketika itu orang Arab sangat perhatian terhadap onta. Barang mewah mereka adalah apa? Onta, apalagi mereka di padang pasir, di Hijaz, ya. Mereka perhatian sama onta. Kemudian mereka minta kepada Nabi Saleh untuk hadirkan onta yang aneh. Onta yang keluar dari batu dalam kondisi langsung besar, tanpa bapak dan tanpa ibu, bahkan langsung bunting tanpa suami. Kemudian Nabi Saleh berkata, kalau keluar bagaimana? Kalian beriman? Kata mereka, kami beriman. Akhirnya Nabi Saleh berdoa, tiba-tiba ada onta keluar dari batu. Dan ini suatu hal yang menakjubkan, karena biasanya kehidupan keluar dari kehidupan, entah dari air, entah dari hutan, entah dari mana, keluar dari batu. Batu tidak ada kehidupan di situ. Tiba-tiba pecah keluar onta dalam kondisi bunting dan langsung besar, dan onta yang menakjubkan. Ya. Ternyata mereka, sebagian mereka beriman, sebagian mereka tetap tidak beriman. Akhirnya mereka hasad, fa'aqaruha. Akhirnya mereka sembelih onta tersebut. Sebagaimana kisah yang masyhur, idzim ba'atha ashqaha, ya. Maka bangkitlah orang yang paling
sengsara di antara mereka namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif, maka dia eksekutor. Dia satu-satunya eksekutor. Dia yang membunuh onta Nabi Saleh. Tapi ketika dia membunuh onta Nabi Saleh, disetujui oleh orang-orang Samud seluruhnya, orang-orang kafir Samud seluruhnya. Maka Allah menisbahkan kejahatan tersebut kepada kaum Samud seluruhnya. Allah berkata, fa'aqaruha. Maka mereka pun menyembelih onta tersebut. Padahal eksekutornya, pelakunya cuma satu orang. Namun kenapa dinisbahkan perbuatan tersebut kepada seluruh orang? Karena mereka setuju. Maka bisa jadi seorang tidak melakukan maksiat secara langsung, tapi dia setuju, dia mendukung, dia juga mendapatkan dosa yang sama. Sama seperti kaum Samud. Allah mengatakan fa'aqaruha. Maka mereka pun menyembelih onta tersebut, padahal yang menyembelih cuma satu orang. Kemudian mereka menantang, kata mereka, ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Saleh, datangkan janjimu. Katanya kau bilang kalau kita nyembelih onta kita akan dapat adab yang pedih ya. Dalam ayat yang lain kata Nabi Saleh, hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fil ardi ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun qarib. Kata Nabi Saleh alaihissalam, inilah onta Allah, biarkanlah dia makan dari bumi Allah. Ini Allah, bumi milik Allah, ini onta juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian ganggu dia sedikit pun. Jangan ditakut-takuti, jangan dilarang-larang, apalagi sampai dibunuh. Kalau kalian melakukannya, kalian akan mendapatkan adab yang pedih. Karena mereka jengkel, mereka bunuh. Terus mereka nantang. Ya Salihu tina bima ta'iduna. Wahai Saleh, mana janjimu? Mana adab yang kau bilang-bilang? Di sini Nabi Saleh nasihati mereka. Qala, ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Wahai kaumku, kenapa kalian minta disegerakan keburukan kenapa kalian tidak minta aja kebaikan? Laula tastaghfirunallah. Tidakkah kalian beristighfar kepada Allah? La'allakum turhamun, ya. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir menyebutkan, yaitu ketika mereka melakukan kejahatan, mereka menganggap bahwasanya adab kok tertunda ya. Justru ketika tertunda adab, mereka menganggap ini kedustaan Saleh. Seharusnya ketika adab tidak ditunda, harusnya mereka segera untuk minta ampun, kesempatan untuk minta ampun. Istilahnya kalau orang sudah melakukan maksiat, adab belum turun, belum ada siksaan dari Allah, ya harusnya dia, Allah sayang sama saya, harus saya bertobat. Bukan ketika kita maksiat kemudian tidak datang adab, kayaknya Tuhan enggak ada, kayaknya buktinya enggak, saya maksiat pun aman-aman aja. Maksudnya Nabi Saleh ngajak mereka berfikir, seharusnya ketika kalian melakukan kesyirikan, kekufuran, kemudian adab tidak datang, harusnya kalian segera bertobat kepada Allah. Berarti Allah sayang kepada kalian, belum segera dikirimkan apa? Adab. Kalau kalian adab selesai. Tapi justru penundaan Allah tersebut membuat mereka semakin kufur. Kata mereka, kau bukan Rasul kalau begitu. Kau bukan Rasul. Buktinya tidak ada adab. Fa'tina bima ta'iduna. Kalau memang kau seorang Rasul, mana janji engkau akan datang adab? Berikan kepada kami nunggu. Makanya di sini Nabi Saleh menegur mereka. Ini sayang kepada mereka. Ya. Kalau kita baca bagaimana dalam surat Al-A'raf, nasihun amin, ya. Semuanya para nabi mengatakan saya adalah seorang pemberi nasihat, ya. Ansahulakum, aku memberi nasihat kepada kalian. Jadi mereka sangat sayang kepada kaumnya. Siapa sih seorang tidak suka sama kaumnya? Kita pasti bagaimanapun punya fanatisme kesukuan. Bagaimanapun, ya. Kita sayang. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika orang Quraisy kafir, dia sedih. Dia sedih, dia bukannya gembira, dia sedih, ya. Ya. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Kata Allah, jangan engkau sampai terlalu bersedih karena mereka kafir, ya. Ya. Allah sebutkan dalam beberapa ayat bahwasanya Rasulullah SAW bersedih karena kekufuran orang-orang Quraisy. Karena ini semua keluarga Nabi. Kemudian mereka kufur, bukannya Nabi senang, Nabi apa? Sedih. Nabi sangat sedih. Sama Nabi Saleh pun ketika kaumnya minta adab, dia kasihan. Dia bilang, ya qaumi lima tastajiluna bi, kenapa minta hukuman, minta adab? Mintalah kebaikan. Laula tastaghfirunallah, beristighfarlah kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Ini dalil bahwasanya istighfar mendatangkan rahmat. Semakin seorang banyak istighfar, semakin turun rahmat Allah kepadanya banyak. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar.
Maka seorang banyaklah beristighfar agar dirahmati oleh Allah. Kalau Allah sudah merahmati seorang, tentu akan banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Seorang sering astagfirullah, 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 astagfirullah. Dalam kesempatan daripada ngelamun kita istighfar, astagfirullah. Tapi istighfar yang berkualitas dengan merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan saya sering bilang kalau saya lagi jalan sama para masyayikh musim haji atau hari biasa, mereka sering istighfar di mobil, astagfirullah, 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 la ilaha illallah. Ini kita di Indonesia bukan tradisi. Saya bukan bicara orang awam, di antara dai pun selama kurang di antara dai pun apa? Kurang. Mungkin kalau mereka beristighfar diam-diam. Tapi kalau kita sama orang-orang Arab, mereka astagfirullah, 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 la ilaha illallah, daulah. Subhanallah, subhanallah. Jadi mereka sambil di mobil sambil istighfar, nanti ngobrol lagi, mereka istighfar lagi, mereka zikir lagi, hal yang biasa ya. Coba antum praktekkan naik mobil antum tahu astagfirullah, astagfirullah. Insaf ya. Kita jarang. Tapi kalau di Arab biasa kita naik mobil sama teman mereka astagfirullah karena sudah biasa bagi mereka. Ini kalau kebiasaan ini bisa dihidupkan bagus ya. Bentar kita aja apa? Astagfirullah, astagfirullah. Habis lihat apa istighfar ya bukan. Ya habis ya istighfar kita selalu maksiat kok. Enggak usah ya kita akui kita sering bermaksiat. Jadi siapa yang sering beristighfar maka la'allakum turhamun, kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, qalu tayyarna bika wa man ma'ak. Kata mereka, kami ini mendapat nasib buruk disebabkan engkau dan orang-orang bersamamu. Jadi mereka mengalami kekurangan, kekeringan, mereka mengalami kesusahan. Mereka bilang gara-gara kalian orang beriman. Gampangannya dulu soleh kau belum datang aman-aman aja. Kenapa sekarang kau berdakwah kemudian kekeringan lah, inilah, anulah. Jadi sebabnya kau ini yang bikin masalah. Mereka bertatoyur dengan Nabi Saleh. Dan demikian juga Allah sebutkan beberapa seperti kaum Fir'aun bertatoyur kepada Nabi Musa, seperti dalam surat Yasin kaumnya bertatoyur kepada para rasul. Jadi mereka menganggap dakwah para rasul adalah sumber keburukan ekonomi, sumber keburukan, sumber kesialan. Mereka berkata, ittayyarna bika wa bimam ma'ak. Ternyata tatoyur itu banyak ya. Sebagian kita menyangka tatoyur cuma kepada burung, pamali, pada tatoyur menganggap nasib sial kepada waktu tertentu, kepada hari tertentu, kepada tempat tertentu, kepada hewan tertentu. Bahkan ada orang menganggap nasib sial kepada orang tertentu. Seperti ini. Kaum Samud menganggap bahwasanya Nabi Saleh dan orang-orang beriman yang bersamanya adalah sebab kesialan mereka. Maka mereka menuduh, qalu ittayyarna bika wa bimam ma'ak. Gara-gara engkau wahai Saleh dan orang-orang beriman bersamamu, maka kami sial, kami mengalami banyak kesulitan. Maka Nabi Saleh membantah, qala ta'irukum indallah. Apa yang kalian rasakan berupa keburukan, berupa kesulitan ekonomi, berupa kekeringan, itu di sisi Allah. Bal antum qaumun tuftanun. Sungguhnya kalian itu, jadi bukan kami yang menjadi sebab, tapi kalian sedang diuji. Ujian namanya ujian tidak selalu dengan kesenangan, diuji dengan kesulitan. Ya, ini yang tentukan Allah, bukan gara-gara kami. Ini semua yang tentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Saleh menjelaskan bahwasanya apa yang terjadi bukan gara-gara saya, bukan orang yang beriman, tetapi memang Allah sedang menguji kalian, dan seorang diuji dengan kebaikan dan diuji dengan kesulitan. Setelah itu Allah sebutkan tentang kisah 9 penjahat. Kata Allah dalam ayat 48, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ternyata di kota tersebut ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di atas muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan, mereka tidak melakukan perbaikan. Ini gembong-gembongnya kaum Samud, 9 orang. Ya, 9 penjahat besar ya. Apa yang mereka lakukan? Qalu taqasamu billah. Marilah kita bersumpah, ayo kita bersumpah. Mereka bersumpah dengan nama Allah untuk saling menguatkan, ya, untuk saling menguatkan. Taqasamu billah, marilah kita bersumpah. Kata ahli tafsir, ini menunjukkan mereka beriman kepada Allah. Hanya saja mereka syirik, sebagaimana musyrikin yang lainnya. Kaum Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy juga beriman kepada
Allah, makanya mereka berhaji meskipun mereka di zaman jahiliyah, mereka umrah meskipun mereka di zaman jahiliyah, mereka juga tawaf, mereka juga puasa Asyura dan banyak ibadah yang mereka lakukan sementara Nabi belum diutus ketika itu. Hanya saja mereka melakukan apa? Kesyirikan. Sama seperti kaum Nabi Saleh, maka mereka untuk memperbulat rencana mereka, karena mereka beriman kepada Allah namun mereka tidak beriman Saleh ini utusan Allah, mereka tidak beriman. Maka mereka berkata, taqasamu billah, marilah kita saling bersumpah dengan nama Allah. Buat apa? Lanubayyitannahu wa ahlahu. Malam hari kita bunuh dia dan bunuh keluarganya. Kita serang dia, kita bunuh dia dan keluarganya. Thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Kemudian besok kalau ada kabar Saleh dan istrinya dan anaknya mati, kita bilang kita enggak tahu kejadian itu. Kami tidak pernah menghadiri peristiwa kematian Saleh dan keluarganya. Wa inna lasadiqun, dan kami benar-benar jujur, Ini sebagian ahli tafsir seperti disebut oleh Ibnu Katsir bahwasanya ucapan ini muncul ketika setelah mereka membunuh onta. Ketika mereka membunuh onta, maka Nabi Saleh berkata, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, dalam surat Hud. Kata Nabi Saleh, karena kalian sudah melanggar perintah Allah untuk tidak mengusik sang onta, ternyata kalian bukan cuma mengusik, bahkan kalian sembelih. Silakan bersenang-senang 3 hari. Silakan bersenang-senang apa? 3 hari. Sungguhnya janji Allah tidak didustakan, pasti akan datang. Setelah 3 hari kalian akan binasa. Setelah mereka mendengar ancaman Nabi Saleh, mereka bilang begini, sudahlah, daripada kita nunggu 3 hari, kita sikat dia dulu sebelum datang 3 hari. Ya inilah 9 orang ini. Bilang kita bunuh Saleh dulu sebelum datang 3 hari yang diancam oleh Nabi Saleh. Maka mereka mengatakan tadi, mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bareng-bareng 9 orang tersebut malam-malam datang ke rumah Nabi Saleh, kita bunuh Saleh dan keluarganya. Terus besok kita pura-pura enggak tahu. Kenapa mereka? Ayat ini menunjukkan mereka takut kepada suku kabilah Nabi Saleh. Jadi kaum Tsamud berkabilah-berkabilah, ya. Kabilah-kabilah kecil atau keluarga-keluarga, famili-famili. Ternyata famili Nabi Saleh cukup kuat, ya. Dan mereka tidak ingin bertengkar dengan familinya Nabi Saleh. Sehingga mereka tidak terang-terangan bilang kami yang bunuh Saleh, karena mereka tahu kalau mereka bunuh Saleh mungkin terjadi pertikaian di antara mereka. Sama seperti orang Quraisy ketika ingin bunuh Rasulullah juga pikir-pikir, karena Rasulullah dari Bani Hashim. Ada kabilahnya yang fanatik. Makanya ketika Rasulullah SAW diboikot oleh orang-orang Quraisy pada tahun 7 kenabian, mereka semua kumpul di Syi'ib Abi Thalib. Ada arealnya Abu Thalib disebut dengan Syi'ib, yaitu areal di antara gunung-gunung. Semua Bani Hashim, kafir maupun mukmin, bela sungkawa solidaritas sama Nabi, ikut diboikot. Meskipun kafir, meskipun musyrikin. Jadi mereka tetap bela Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga bahkan bukan cuma dia Bani Hashim, kemudian juga dari keluarga Nabi yang lain gabung semuanya untuk membela Nabi Muhammad SAW. Yaitu dari Banu Al-Muttalib. Al-Muttalib juga gabung, ya, dari Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib, mereka gabung untuk membela Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika mereka ingin bunuh Nabi Muhammad, mereka bilang kita kumpulkan 100 pemuda yang kuat-kuat dari berbagai macam suku, kemudian tikam Nabi Muhammad rame-rame. Ketika Nabi mau berhijrah, mereka tikam rame-rame sehingga darah Muhammad tersebar di berbagai kabilah seluruhnya. Kalau sudah tersebar di kabilah seluruhnya, Bani Hashim tidak bisa berkutik, mau balas dendam sama siapa? Karena musuhnya semua kabilah Arab. Maksud saya, fanatik kesukuan ada, ya. Seperti perkataan mereka terhadap Nabi Syuaib, laula rohtuka larajamna. Kalau bukan karena sukumu, kami sudah rajam engkau, wahai Syuaib. Namun di balik engkau ada sukumu. Jadi suku juga punya peran. Suku juga punya peran. Meskipun kafir, tapi ada fanatik. Makanya Hamzah kenapa masuk Islam di awal? Karena dia fanatik kepada ponakannya. Ketika Nabi SAW dipukul, kemudian Hamzah tahu dipukul oleh Abu Jahal, timbul kefanatisannya. Karena ponakannya dipukul, maka dia marah, akhirnya dia masuk apa? Islam. Abu Thalib kenapa bela Nabi Muhammad? Karena ini ponakannya, fanatik kesukuan ada dan kadang-kadang bermanfaat. Kadang-kadang bermanfaat. Seperti ini, ketika mereka ingin bunuh
Nabi Soleh, mereka bilang kita bunuh diam-diam, jangan terang-terangan. Nanti kalau besok sukunya datang, familinya datang, kita bilang enggak tahu. Wallahu alam. Kemudian liwalihi, kemudian kita sampaikan kepada ahli warisnya atau kepada sukunya, kepada familinya, ma syahidina mahlika ahlihi. Kami tidak pernah menyaksikan binasanya atau tewasnya Saleh dan istrinya. Wa inna la sadiqun. Faedah kedua, mereka berkata, kami sungguh jujur, kami sungguh jujur. Ini menunjukkan bahwasanya kedustaan itu suatu perkara yang dibenci, bahkan di tengah-tengah orang kafir. Dusta itu adalah perangai yang tidak disukai. Tidak usah diajari, satu makhluk di alam semesta ini tidak suka namanya dusta. Tidak suka namanya dusta. Ini fitrah. Dari sana Allah ketika menciptakan manusia, Allah sudah kasih file dalam diri setiap manusia tidak suka dengan namanya apa? Dusta. Maka meskipun mereka orang kafir, mereka tidak mau dikatakan membunuh dan mereka mengatakan kami tidak berdusta. Wa inna la shadiqun, kami benar-benar jujur. Nah, ayat ini kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ini ayat spesial, ayat keberapa ini? Ayat ke-49, ayat 48 sampai 49. Kedua ayat ini spesial, kenapa? Karena kisah kaum Tsamud dan Nabi Saleh berulang-ulang diceritakan dalam Al-Qur'an. Dalam banyak surat ya, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Hud ya, dalam surat An-Naml, dalam banyak surat disebutkan selalu ada Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Hud, bahkan terakhir dalam surat Juz Amma fadamdama alaihim rabbuhum idzin ba'atsa ashqaha, ini juga dalam surat tentang Nabi Saleh dan kaum Tsamud ya. Wasyamsi wa duhaha. Tetapi surat-surat tersebut cerita mirip-mirip. Adapun poin ini bahwasanya ada 9 penjahat yang kemudian merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh di malam hari cuma disebutkan dalam surat An-Naml, tidak disebutkan dalam surat-surat yang lain. Ini di antara keistimewaan. Karena Nabi Saleh disebutkan berulang kisahnya dalam beberapa surat. Namun poin ini maknanya hanya datang dalam surat An-Naml ayat 48 ayat 49. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau tidak salah Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir, dia mengatakan sebagai isyarat. Kemudian ayat berikutnya juga ayat 50, isyarat tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya bertepatan, wallahu alam, bertepatan dengan rencana mereka ingin bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat 50 Allah berfirman, wa makaru makran. Mereka benar-benar melakukan makar. Wa makru makran, makran di sini adalah i'rabnya adalah untuk takkid ya, untuk apa? Takkid, maf'ul mutlaq li takkid. Mereka benar-benar membuat makar yang besar. Jadi mereka benar-benar membuat makar. Makar ini benar-benar mereka rencanakan nanti begini, pokoknya bagaimana bunuh Saleh dan keluarganya. Namun Allah bantah, wa makarna makran. Kami juga membuat makar untuk melawan mereka, wa hum la yash'urun. Dalam kondisi mereka tidak sadar. Makar adalah menyampaikan keburukan kepada sisi lain dengan cara yang sangat halus yang tidak disadari. Disebut dengan apa? Makar. Dan Allah berbuat makar kepada orang yang berhak untuk dapat makar. Karena dia melakukan makar, Allah balas dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membuat makar. Namun tidak boleh kita bilang nama Allah al-makir. Tidak boleh kita bilang sifat Allah membuat makar. Tidak. Tapi Allah itu berbuat makar kepada yang berbuat apa? Makar. Namanya sifat muqabalah ya. Jadi Allah berbuat makar kepada yang berbuat makar. Dan makar Allah tentu lebih hebat. Makanya Allah mengatakan wa makaru makran. Kami juga makarna makran. Sama-sama penekanan, namun makar kami lebih hebat. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Mereka berbuat rencana tersebut, Allah sudah siapkan rencana buat mereka. Kata Allah, fanzur kaifa kana aqibatu makrihim. Lihatlah bagaimana akibat makar mereka. Anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Kami sikat mereka, kami hancurkan mereka dan kaum mereka seluruhnya. Sebagian ulama mengatakan 9 ini binasa dulu sebelum datang 3 hari. 9 ini binasa dulu, yang lain datang setelah 3 hari. Karena setelah mereka membunuh onta Nabi Saleh, mereka bilang mana azab. Kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silakan senang-senang 3 hari.
9 orang ini daripada kita mati setelah 3 hari, kita bunuh Saleh. Mereka mati dulu sebelum datang 3 hari. Sisanya datang mereka binasa setelah 3 hari. Dan setelah mereka membunuh onta, mereka menyesal. Kata Allah, fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Ya. Fa'asbahu nadimin. Mereka menyesal. Ya. Mereka menyesal. Kata sebagian ulama seperti Al-Qurtubi, mereka menyesal kenapa? Karena ternyata benar pada hari pertama mereka sudah melihat dampaknya. Hari kedua semakin rasakan dampaknya. Azab sebelum datang mereka sudah merasakan ketakutan yang luar biasa. Sampai hari ketiga baru kemudian datang kebinasaan. Namun ketika mereka menyesal, mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini bisa jadi turun bersamaan dengan perencanaan orang-orang Quraisy ketika ingin bunuh Nabi Muhammad SAW yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir berbuat makar untuk melakukan keburukan kepada engkau wahai Muhammad. Kalau bukan mereka ingin membelenggumu, ingin memenjarakanmu, atau mereka membunuhmu, atau mereka mengusirmu. Wa yamkurun, mereka berbuat makar. Wa yamkurullah, Allah juga buat makar. Wallahu khairul makirin, dan makar Allah adalah yang terbaik. Ya, ini hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Tenang, ya Rasulullah. Mereka buat makar, tapi Allah akan menyelamatkan engkau. Sebagaimana kaum Samud buat makar kepada Nabi Saleh, Allah menyelamatkan Nabi Saleh. Maka Allah turunkan kehancuran. Setelah itu Allah berfirman, "Fatilka buyutuhum khawiyah." Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh. Bima zalamu, karena kezaliman yang mereka lakukan. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mengetahui. Seharusnya ketika Allah berbicara tentang kaum Samud, tentang kaum Ad, seharusnya tanda-tanda masih ada. Orang-orang Quraisy melihat bekas-bekas tersebut. Karena Allah ini turun kepada di fase Makkiyah, turun kepada orang Quraisy. Ya. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalan di atas muka bumi, lihat bagaimana akibat hukuman orang-orang yang melakukan kedustaan. Seharusnya bekas-bekas rumah kaum Samud masih ada. Sebagaimana seharusnya bekas-bekas kaum Ad masih ada. Seharusnya bekas kaum Lut juga masih ada sisa-sisa peninggalan, karena menjadi pelajaran bagi orang-orang di zaman tersebut. Kalau tidak ada, ngapain Allah sebutkan? Ketika Allah sebutkan berarti masih ada sisa-sisa mereka. Makanya Allah mengatakan fatilka buyutum, lihatlah rumah mereka menjadi hancur. Di sini khawiyah ditafsirkan dua, karena kaum Samud mereka bangun rumah, ya. Tanhituna minal jibali buyuta, ya. Tattakhiduna minal kusura, ya. Mereka di dataran mereka bikin kusur, yaitu rumah. Kalau di gunung mereka azan. Baik, azan, insyaallah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Allah berfirman, "Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu." Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh sebabkan kezaliman mereka. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mengetahui. Kita tahu bahwasanya orang-orang Samud mereka membangun dua model rumah. Seperti dalam firman Allah, "Wazkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta." Dan ingatlah wahai kaum Samud, ya, nikmat Allah tatkala Allah menjadikan kalian berjaya di atas muka bumi setelah kaum Ad. Dan Allah menempatkan kalian di atas muka bumi, tattakhiduna min suhuliha qusura, kalian membangun istana di dataran yang landai, wa tanhituna al-jibala buyuta, dan kalian memahat gunung untuk dijadikan rumah. Jadi mereka punya dua model rumah. Rumah yang mereka bangun disebut dengan qusur, istana. Terus rumah yang mereka pahat dalam batu. Ada yang mengatakan kalau musim panas mereka tinggal dalam rumah-rumah tersebut. Kalau musim dingin mereka tinggal di rumah yang mereka bangun di tanah. Kalau musim panas mereka masuk di rumah yang mereka pahat dalam batu. Di sini Allah mengatakan fatilka buyutum khawiyah, rumah mereka hancur, ya. Tentu yang dimaksud adalah rumah yang dibangun di atas apa? Di atas tanah.
Maka disinilah timbul pendapat sebagian arkeolog mengatakan bahwasanya harusnya diyar Samud, tempat tinggal kaum Samud, harusnya ada bekas reruntuhan. Harusnya ada bekas reruntuhan. Tapi kalau kita lihat di Madain Saleh tidak ada bekas reruntuhan apa? Rumah-rumah. Yang kedua, kalau kita lihat gunung-gunung yang di pahat tersebut bukan bentuk rumah tapi bentuk kuburan-kuburan. Hingga bukan model rumah yang mereka bangun, yang mereka pahat dalam gunung-gunung yang ada sekarang. Ini pendapat ya. Tentu ini semuanya hanya hipotesa karena dugaan. Karena ini sudah ribuan tahun yang lalu ya. Adapun bekas runtuhan bisa saja hilang dengan ribuan tahun lalu, apalagi di situ sempat ada tempat tinggal, bahkan di sekitar situ ada sampai rel kereta api dinasti Utsmani ada ya. Berarti sudah terjadi kawasan hunian. Adapun kemudian rumah-rumah tersebut dalam bentuk sebagiannya bentuk kuburan mungkin dimodifikasi oleh kaum Nabati yang datang setelah kaum Samud. Intinya memang ada perselisihan di antara arkeolog, tapi lebih hati-hati kita tidak ke situ ya. Kalau mau lihat di YouTube aja. Karena saya sudah ke situ 2 kali. Jadi maksud saya daripada karena kalau kita baca fatwa-fatwa ulama terdahulu Syekh Utsaimin dan syekh-syekh sebelumnya semuanya mengatakan itu Madain Saleh, itulah tempat kaum Samud. Sekarang aja baru timbul khilaf. Dulu hampir seluruhnya ulama mengatakan itu tempat tinggal kaum Saleh, dan ribuan tahun banyak perubahan bisa jadi. Karena kalau bukan itu terus mana masalahnya? Kalau bukan itu terus mana? Diyar Samud yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan di antara sebab hancurnya rumah adalah kezaliman ya. Runtuhnya rumah, di antaranya rumah tangga adalah dengan sebab apa? Kezaliman. Allah berfirman, "Fatilka buyutuhum khawiyah." Rumah mereka hancur secara fisik dan juga bisa hancur secara ma'nawi. Bima zalamu, karena kezaliman yang mereka lakukan. Seorang jangan berbuat zalim sama orang lain. Dan 9 orang-orang penjahat tersebut, kata Tahir bin Asyur, tidak boleh kemudian seorang menjadikan angka 9 sebagai angka kesialan. Tuh 9 ya, 9 seperti 9 kaum Samud. Tidak ada hubungannya, kebetulan saja jumlahnya berapa? 9. Kemudian terakhir firman Allah, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Baik, di sini inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Sungguhnya yang demikian itu ada tanda bagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu lah yang berusaha mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian alam. Di kejadian alam dia berusaha meresapi, menghayati, bahkan kejadian yang menimpa dirinya dia mengambil hikmah. Orang berilmu dia memahami apa yang dialami oleh yang sekitarnya, dia mengambil ibrah. Allah mengatakan ini pelajaran, tapi bagi siapa? Liqaumi ya'lamun. Bagi orang yang tidak berilmu, cuek aja apa yang terjadi, tidak ada pelajaran bagi. Oh, sejarah. Tapi di balik sejarah tidak diambil pelajaran. Katanya ada begini, katanya sekedar wawasan tidak diambil pelajaran. Justru Allah menceritakan ini untuk kita ambil apa? Pelajaran. Bahwasanya kezaliman ada dampaknya cepat atau lambat. Kesombongan ada dampaknya cepat atau lambat. Jangan pernah berbuat zalim pada orang lain. Kata orang, Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu akan dibalas cepat atau lambat. Doa orang yang terzalimi pasti dikabulkan walau ba'dahin, kata Nabi SAW, meskipun nanti suatu saat tidak langsung seketika itu, bisa jadi nanti suatu saat. Maka jangan pernah menzalimi orang lain. Kemudian ayat terakhir kata Allah, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi yang diselamatkan adalah orang-orang yang memiliki sifat keimanan, yaitu kaum pengikut Nabi Saleh. Allah buat mereka keluar dari kampung tersebut, baru kemudian Allah kirimkan kehancuran kepada kaum Samud. Dan di antara sifat mereka wa kanu yattaqun, dan mereka di sini Allah menyebutkan dengan kanu, yaitu fi'il madhi kanu, menunjukkan sifat mereka yang sudah ada, terpatri dalam diri mereka, bahwasanya mereka benar-benar bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan wa kanu yattaqun, seakan-akan sifat tersebut tidak berubah lagi, yang mereka benar-benar bertakwa. Maka seorang kalau ingin selamat dari siksaan Allah, iman dan takwa, iman dan takwa. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Setelah ini masih ada kisah kaum Nabi Lut, namun panjang juga ya. Saya takut antum ngantuk ya.
Dan saya juga takut saya ngantuk ya. Oleh karenanya mungkin kita sampai sini saja karena habis ini ada ujian ya. Saya ingin tahu kemampuan antum sekalian ya. Baik, demikian saja. Wallahu taala alam bisawab.